Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Imani Ardanto, nomor BM 2103 2010 104. Dan saya Romo Putra Dirama, NPM 2103 2010 237. Kami dari Partikan Laboratorium Simulasi Komputer kelompok 7. Di sini kami akan presentasikan laporan modul 3 kami yang judul Analisis Simulasi Produksi Teh PT Puncak dengan menggunakan software Pensim. Untuk abstraknya sendiri, yaitu produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat atau bentuknya dinamakan produksi barang. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk memaksimasi produksi teh. Simulasi dilakukan menggunakan software Pensim untuk menggambarkan kegiatan produksi dalam sistem pelayanan sesuai sistem yang ada. Dalam penelitian ini bertujuan agar lebih mudah dalam perhitungan untuk mengetahui jumlah kapasitas produksi di PT Teh Puncak menggunakan software Pensim. Oleh karena itu, perhatikan tertarik untuk meneliti sistem produksi yang terjadi pada PT Teh Puncak. Dalam penelitian ini akan dilakukan simulasi dalam perencanaan kapasitas produksi di PT Teh Puncak menggunakan software Pensim. Hasil output dari software Pensim dapat diketahui bahwa pada tahun 2026 perusahaan ini masih menyediakan teh untuk konsumen, tapi persediaan yang dimiliki terus menurun. Contohnya pada tahun 2023 diketahui dapat 3.000 ton, tahun 2024 sebesar 4.030 ton, dan sebagainya. Dengan kesimpulan tersebut, maka perusahaan PT Teh Puncak dapat mempertimbangkan pendekatan simulasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti membeli lahan baru, serta menambah pekerja dan mesin agar dapat memenuhi demand dari pembeli maupun distributor. Untuk kata kuncinya ada tiga yang kami pilih, yaitu produksi, teh, dan simulasi. Lanjut ke pendahuluan, sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini bisa diketahui dengan tingginya sumbangan sektor produksi industri terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Upaya untuk memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan bangunan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yaitu dengan membangun suatu industri. Selanjutnya, sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sistem terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi. Untuk pengertian dari model, yaitu representasi dari sistem nyata yang disederhanakan. Model merupakan alat yang sangat berguna untuk menganalisis maupun merancang sistem. Dengan membuat model dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah dalam melakukan analisis. Untuk pengertian simulasi, yaitu imitasi dari suatu sistem dinamis menggunakan model komputer untuk mengeval dan meningkatkan performa sistem. Dari model ini menggunakan software Pensim, yaitu dari CLD kemudian dibuat stock law diagram untuk disimulasikan dengan bantuan software Pensim. Dengan simulasi akan keluar output simulasi untuk mempermudah mengetahui hubungan variabel secara kuantitatif. Simulasi adalah kegiatan reproduksi perilaku sistem menggunakan model yang menggambarkan atau merepresentasikan proses dari sistem nyata yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada produksi teh di PT Teh Puncak. Perusahaan ini sebagai perusahaan yang bersistem menerima permintaan dari konsumen yang tidak menentu menghadapi permasalahan yang terjadi di PT Teh Puncak adalah bahwa setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, perusahaan ini berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Sebagai salah satu upaya untuk melakukan perencanaan kapasitas kegiatan produksi di PT Teh Puncak menggunakan simulasi sistem produksi dengan beberapa skenario yang akan direncanakan. Baik, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pensim merupakan sebuah perangkat lunak yang visual yang sederhana dan fleksibel. Pensim juga sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Jadi, PT Teh Puncak merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi teh. Perusahaan ini menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu memenuhi permintaan para konsumen.
Maka dari itu, PTT Puncak berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan cara mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi masalah pada perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat. Dalam perencanaan kapasitas produksi dengan adanya interaksi antar variabel dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan banyak konsumen. Setelah data terkumpul, proses simulasi dilakukan dengan menggunakan software Vensim. Lalu tahap pertama adalah pengumpulan data. Datanya sendiri ada yaitu pertama ketersediaan bahan baku teh, lalu hasil panen, lalu gagal panen, dan jumlah permintaan. Jadi kita bisa langsung lihat untuk program Kesul diagramnya di software. Baik, ini adalah gambaran dari view-nya dari Vensim. Jadi di sini ada ketersediaan bahan baku teh yang dipengaruhi oleh jumlah permintaan, dan jumlah permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan dan persentase penurunan. Jadi tandanya plus dan minus. Nanti hasil plus minus dari persentase peningkatan dan persentase penurunan akan menghasilkan jumlah permintaan yang akan berdampak kepada ketersediaan bahan baku teh. Lalu hasil panen juga memiliki beberapa penghubung atau dampak. Yang pertama, penggunaan teknologi modern, lalu pemberian pupuk, dan luas lahan tanaman teh. Ini menjadi tanda plus karena termasuk penambahan atau yang berdampak minus pada hasil panen. Lalu yang berdampak negatif atau mengurangi hasil panen adalah gagal panen yang dipengaruhi oleh suhu dan iklim, lalu hama, dan kekurangan air. Jadi totalnya akan menghasilkan gagal panen. Dan gagal panen akan masuk ke hasil panen dikurangi dari dampak yang mendukung dari hasil panen. Lalu hasil ini akan bertemuan di ketersediaan bahan baku teh yang dimana akan ada tanda plus dari jumlah permintaan dan dikurangi dari hasil panen. Untuk dari program casual loop-nya seperti ini, lalu kita bisa berpindah ke stock flow. Nah, ini adalah stock flow, yaitu persentase peningkatan dan peningkatan permintaan akan berdampak pada jumlah permintaan dan juga persentase penurunan juga berdampak ke penurunan permintaan lalu berdampak ke jumlah permintaan. Jadi kita bisa masukkan datanya di sini untuk menemukan hasil simulasinya. Lalu ada pembelian pupuk, luas lahan teh, dan juga penggunaan penjualan modern yang ada di casual loop masuk ke hasil panen, sama juga pengaruh kesediaan bahan baku, lalu suhu dan iklim, hama dan kekurangan air juga masuk ke dalam gagal panen yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku teh. Jadi setelah hasilnya di running, akan kita jelaskan kembali hasilnya di uh, jurnal yang telah kita buat. Oke, setelah kita melihat dari software Vensim, jadi kita langsung ke pembahasan. Yang pertama kita melakukan verifikasi dan validasi. Verifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan pada proses perencanaan. Lalu untuk validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu kegiatan memvalidasi sebagai kata kerja, berarti mengesahkan atau menguji. Dalam penelitian ini didapatkan nilai replikasi dari aktivitas pada PTT Puncak. Lalu yang selanjutnya ada verifikasi. Model yang dibuat kemudian diverifikasikan apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi, adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lihat bahwa model tersebut bebas dari error sehingga model dapat memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Next. Lalu yang selanjutnya adalah validasi. Validasi dari pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu kegiatan. Memvalidasi sebagai kata kerja berarti mengesahkan atau menguji. Pada tabel 3.1 validasi model dan pada Vensim
Nah, ini ada sebuah model pada tahun 2003 sampai 2008 dibandingkan dengan data real dan data simulasi. Dengan rata-rata data real ada 3.000, lalu simulasi ada 3.342, lalu standar deviasi sebagai berikut. Dengan perhitungan manual dengan S1 dan E2, yaitu dari rata-rata data empiris dan data output simulasi. Dan berdasarkan persen error dari standar deviasi, data empiris, dan data output simulasi. Next. Lalu output simulasi. Output simulasi dari aktivitas produksi teh pada PTT Puncak dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu model ketersediaan teh dengan software Fancy. Next. Lalu pada skenario pertama, GraphPad ketersediaan teh memberikan analisa bahwa tahun 2003 sampai 2025 mengalami peningkatan pada permintaan. Dan pada tahun 2005 sampai dengan 2008 mengalami penurunan karena dikarenakan adanya jumlah permintaan teh dan ketersediaan bahan baku teh, tetapi dengan data yang tidak konstan. Lalu selanjutnya ada tabel pad ketersediaan teh dengan analisa diketahui pada 2003 dengan ketersediaan bahan baku yaitu 3.000 ton, pada tahun 2024 3.670 ton, lalu 2025 sebesar 3.940 ton. Pada tahun 2006 3.810, 2027 3.280, lalu 2028 2.350 ton. Lalu pada skenario kedua juga menyimpulkan yang sama dengan hasil yang tidak konstan juga dan ditambahkan sebuah persentase peningkatan permintaan teh yang mengalami peningkatan. Next. Lalu tabel pad ketersediaan mengalami perubahan pada mulai 2024 yaitu 310 ton, 2025 360 ton, lalu 2026 1.910 ton, 2027 1.480 ton, dan pada 2008 minus 650 ton. Next. Dan lalu ada skenario ketiga yang memiliki analisa yang sama, perbedaannya pada tahun 2025 dan sampai 2008 mengalami penurunan yang sangat drastis. Dikarenakan ada penurunan persentase permintaan teh dan skenario ketiga. Next. Lalu tabel pad ketersediaan teh mengalami perubahan mulai tahun 2024 yaitu 367 ton, 2025 340 ton, 2026 3.510 ton, 2027 2.680 ton, dan 2028 adalah 1.350 ton. Lalu pada skenario 4 juga mengalami perubahan pada kenaikan. 2003 dan 2005 mengalami peningkatan yang sangat drastis daripada dibandingkan dengan skenario yang lain. Jadi terjadi perubahan pada peningkatan hasil produksi. Next, lalu tabel pad kerjaan teh juga mengalami perubahan pada 2024 yaitu 4.030 ton, 2025 4.660 ton, 2026 4.590 ton, 2027 4.120 ton, dan pada 2008 sebesar 3.150 ton. Lalu ada user interface, ya ini dialokasikan untuk para pengguna lain di Vensim. Next, bawahnya. Jadi para pengguna bisa mengatur sendiri untuk ketersediaan bahan baku teh, jumlah permintaan, gagal panen, hasil panen sesuai dengan eh, perusahaan lain yang ingin gunakan. Jadi stock flow diagram yang telah disesuaikan terdapat di user interface atau dapat disesuaikan dengan pengguna user sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Lalu analisis output yang kita dapat, yang pertama adalah skenario terjadi karena sampai tahun 2006 perusahaan masih dapat menyediakan teh konsumen walaupun persediaan terus menurun, yakni pada tahun 2003 dengan ketersediaan bahan baku 3.000 ton, 2024 40-30 ton, 2025 45-60 ton, 2026 20-24 ton, 40-30 ton, dan 2025 45-60, 2026 45-90, 2027 41-20, dan 2028 31-50. Kurangnya ketersediaan bahan baku membuat perusahaan tidak secara maksimal mencetak keuntungan. Ketersediaan bahan baku merupakan hal yang sangat perlu ditingkatkan dengan tetap dilandaskan pada pertimbangan jumlah permintaan tiap tahunnya.
Dengan mengatasi permasalahan kekurangan tersediaan bahan baku, perusahaan dapat meningkatkan model investasinya untuk membeli lahan tanaman baru untuk mendapatkan kesediaan bahan baku teh yang memadai sehingga dapat memenuhi permintaan yang. Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan tadi, kesimpulan yang kita dapat, maka perusahaan teh puncak dapat mempertimbangkan pendekatan simulasi untuk mengatasi permasalahan kerja tersebut, seperti membeli lahan baru serta menambahkan pekerja, dan bisa juga menggunakan mesin agar dapat memenuhi demand dari pembeli maupun distributor. Mungkin sekian penjelasan dari jurnal penelitian modul 3 ini menggunakan software Vensim. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.